tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Shalom saudara, komunitas pemuridan yang setia. Kita masuk ke bagian YouTube yang bagian yang ketujuh dari pemuridan level 2, pelajaran 5, halaman 63 sampai 65 di buku saudara. Bagaimana menjadikan Yesus hidup saudara. Lukas 6 ayat 46 mengatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan?" Ketika kita menyeru Dia Tuhan, artinya kita siap melakukan apa yang Ia perintahkan. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami mohon lagi terangi hati kami. Kami siap mendengar dan melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Bagaimana menjadikan Yesus hidup saudara? Janganlah mencoba sebagai orang Kristen. Janganlah mencoba hidup sebagai orang Kristen. Hal ini tidak akan berhasil. Sebaliknya, izinkanlah Yesus yang hidup di dalam saudara menyatakan kehidupannya sendiri. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, apakah yang akan Engkau kerjakan? Kemudian lakukan apa yang Ia akan kerjakan. Hal ini mungkin mustahil bagi saudara. Jadi secara sederhana katakanlah, Tuhan, saya tidak mampu melakukannya. Tetapi kiranya Engkau akan melakukannya melalui saya. Percayalah bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa kepada saudara. Penerapannya dalam hal mengampuni orang lain. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 berkata, Efesus pasal yang keempat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apakah yang diperintahkannya agar kita lakukan? Kita harus ramah. Kita harus penuh kasih mesra dan saling mengampuni satu terhadap yang lain. Pertanyaannya, adakah seseorang dalam hidupmu yang perlu saudara ampuni? Jika ada, tulis nama mereka di sini. Kalau saya hari ini sudah tidak ada, saudara. 1 tahun yang lalu ada. Saya harus jujur. Tapi hari ini sudah tidak ada. Sudah hampir setahun ini. Jadi hampir, di awal-awal tahun ini sudah beres semuanya. Yesus telah mengampuni mereka sama seperti Ia telah mengampuni saudara. Dengan iman, kerjakanlah apa yang Yesus akan lakukan. Roh Kudus akan memberi saudara kuasa untuk mengampuni setiap orang. Amin. Nah, lanjut mengasihi orang lain. Baca Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apakah perintahnya agar kita lakukan? Agar kita mengasihi, agar kita saling mengasihi. Seperti Kristus sudah mengasihi kita. Itu perintahnya.
Bagaimanakah caranya Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada saudara? Bagi saya secara khusus, Ia menerima saya apa adanya. Dan Ia terus mendidik saya untuk melayani dengan berkualitas. Terus melengkapi diri saya. Memberi saya kemauan untuk terus belajar hal-hal yang baru. Saya suka belajar. Ini. Nah, buatlah daftar sejumlah orang yang tidak saudara sukai. Mungkin saudara perlu memasukkan nama saudara ke dalam daftar tersebut. Ya. Oke. Ada nama-nama mereka di situ. Ya. Ada nama-nama mereka. Masukkan di situ. Nah. Mengapa orang-orang itu ada di daftar saya? Mereka dulu pernah pinjam uang kepada saya lalu tidak mengembalikan atau mencicilnya. Atau mereka lepas tanggung jawab. Tapi kami, saya sendiri, sudah menyerahkan itu ke dalam kedaulatan Allah saja. Saya sudah tidak mau dipusingkan lagi dengan hal-hal seperti itu. Tuhan yang berdaulat, biar Tuhan yang mengaturnya. Nah, pertanyaan yang berikut, apakah Yesus mengasihi orang-orang ini? Iya, pasti Yesus mengasihi. Maukah saudara mengizinkan Yesus mengasihi setiap mereka melalui hidup saudara? Iya, saya siap. Walaupun mereka telah menyakiti hati saya sudah mengampuni dan siap melayani mereka dengan kasih. Pilihlah satu nama dan tanyakan diri saudara sendiri, bagaimanakah kira-kira Yesus mengasihi orang ini melalui saya? Saya sudah menanyakan bagaimana Yesus akan menolong orang-orang ini melalui saya. Yesus akan memenuhi kebutuhan fisiknya setelah Ia menyelamatkan jiwanya. Jadi yang pertama saya layani mereka adalah jiwanya. Dan yang kedua melalui kebutuhan fisik yang diperlukannya. Oke. Saudara apa? Saudara dengarkan suara Tuhan. Ini sudah prakteknya nih saudara. Buah roh adalah kasih. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dengan iman kerjakanlah apa yang Yesus akan lakukan. Roh Kudus akan memberi kuasa kepada saudara untuk mengasihi mereka. Amin. Bacalah 1 Korintus 13. Ini tentang kasih. Mintalah dengan iman kasih seperti ini untuk dinyatakan kepada Allah, orang lain, bahkan diri saudara sendiri. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-13, baik kita baca ayat ini ya. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat
dalam cermin, suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, luar biasa. Jadi, mintalah dengan iman seperti kasih yang seperti ini. Dinyatakan untuk Allah, untuk orang lain, dan diri sendiri. Memberitakan Kristus kepada orang lain. Bacalah Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah maksud Yesus datang ke dunia ini? Ia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apabila kita dikuasai oleh Roh Kudus, apakah hasilnya? Kisah 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi isinya, jawabannya kita akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, menguasai kita. Kita akan menerima kuasa untuk apa? Menjadi saksinya. Di rumah dan sampai ke ujung bumi. Amin. Lanjut. Buatlah sebuah daftar dari orang-orang yang saudara ketahui bahwa mereka perlu memahami kasih dan pengampunan dari Allah. Saudara, di sini saya sudah membuat sejumlah nama orang. Tapi saya tutupi, saya rahasiakan, dan itu menjadi doa saya kepada Tuhan. Saudara juga boleh membuat itu. Di sini ada sekitar 8 atau 9 nama yang terus-menerus saya doakan. Dan suatu waktu saya akan kabarkan Injil kepadanya. Ada 1 orang sudah saya capai di sini. 1 atau 2. Ya, dan terus saya bimbing. Maaf, 3. Sudah ada 3. Baik saudara, saudara buat. Doakan itu. Berdoa agar ada kesempatan untuk memberitakan Injil kepada setiap mereka. Pilihlah 1 nama, dan dengan iman buatlah rencana untuk bersaksi kepada orang itu. Saya sudah memilih 1 nama di dalam hati saya. Dan saya akan buat rencana untuk bersaksi kepada orang itu dalam 1 minggu ke depan ini. Saya akan mempercayai Roh Kudus memberi saya kuasa untuk memberitakan Injil kepada mereka itu. Ya, tulis namanya di sini. Saya tidak akan beberkan di sini karena ini umum ya, saudara. Saudara boleh tulis di kertas. Tanggal berapa? Ya, serahkan ini, nama dan tanggal di mana saudara akan bersaksi. Saya pun demikian. Menyerahkan namanya dan tanggal atau hari di mana saya akan bersaksi. Oke? Baik. Bagaimana caranya bersaksi akan dipelajari dalam pelajaran yang ke-8, tapi dalam pelajaran-pelajaran yang lalu sudah ada buku 4 hukum rohani, sudah ada, kalau saudara masuk di YouTube saya di gambar hati manusia, itu saudara bisa memberitakan Injil lewat gambar hati manusia itu. Oke? Nah, setiap pemurid, kalau saudara menjadi seorang guru, ya, di mana di bawah saudara ada murid, saudara harus siap menolong murid yang saudara ajarkan. Ya, oke, baik saudara. Saudara sudah belajar EE, bisa pakai metode EE juga dalam bersaksi. Oke, ingat saudara ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam saudara untuk hidup dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Roh Kudus akan memberi saudara kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Betapa indahnya kesempatan ini, betapa besar potensi yang ada. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Jadi dalam bersaksi, memberitakan Injil, sudah bisa pakai metode apa saja. Yang paling penting adalah saudara sudah buat kesaksian hidup. Dan saudara yang ada gambarnya di YouTube, di pra-YouTube saya ini, di pra-video ini, itu adalah semua saudara yang sudah memberi kesaksian hidup saudara.
Itu start point saudara. Saudara tinggal mengambil metode apa yang saudara mau pakai untuk memberitakan Injil. Oke? Siap, Tuhan siap pakai saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Urapi setiap kami yang mendengar YouTube ini, supaya kami bergerak mencari jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.